Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham BRPT yang hari Jumat terlihat terkoreksi setelah satu minggu ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham BRPT ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BRPT yang hari Jumat kemarin turun 3% lebih ke harga 1220. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir sebenarnya BRPT sudah naik sangat tinggi. Sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk bertahan di atas support 950, BRPT berhasil. Setelah itu BRPT langsung naik break garis EMA 50 150. Kenaikan pada saat itu membuat BRPT langsung naik menyentuh atau melewati 1100. Sehingga cara pergerakan sudah mulai uptrend setelah berhasil melewati garis EMA 50 150. Dan setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita lihat BRPT lanjut naik melewati resisten 1200. Tapi belum sempat menyentuh target yang sempat disentuh pada tanggal 20 Mei di sekitar 1400. Baru sekitar 1300 BRPT memang terpantau mulai melemah. Pelemahan ini menurut saya sangat wajar karena memang dalam satu minggu terakhir BRPT sudah naik sangat tinggi. Dan saat ini sudah mencapai resisten terdekat di 1300. Dan bisa kita lihat di broker summary, asing terpantau masih masuk akumulasi. Tapi di broker summary jika kita perhatikan ini terpantau memang masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan 3% lebih ini. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat BRPT di sekitar 1000 atau di sekitar 950, teman-teman saya masih bisa coba hold untuk saat ini selama BRPT kuat berada di atas 1200. Jadi minggu depan saya lihat BRPT masih ada potensi untuk melanjut turun mengetes 1200. Jika teman-teman masih kuat bertahan, cara pergerakan BRPT masih on track untuk uptrendnya, masih ada potensi untuk lanjut rebound menuju target terdekat 1300 dan target lebih jauh 1400. Tapi untuk yang sudah dapat, pertimbangkan misalnya untuk keluar apabila ternyata BRPT gagal bertahan 1200. Karena apabila tembus 200, 1200 maka BRPT berpotensi lanjut turun ke support berikutnya 1100 dan support EMA 50 150 yang saat ini tepat di 1045. Jadi paling aman bisa pertimbangan take profit apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah atau hold saja terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Apabila teman-teman tidak mau swing atau take profit jangka pendek karena menganggap mungkin BRPT kedepannya bisa naik tinggi seperti saudaranya Brent atau Cuan. Tapi ingat cara pergerakan BRPT ada potensi untuk mulai melemah apabila gagal bertahan di 1200. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat mencoba untuk break 1300 gagal break, turun mengetes 1200 sempat rebound tapi saat itu malah tembus. Pada saat itu sudah harus hati-hati. Bisa kita lihat potensinya kembali ke garis EMA 50 150. Dan ternyata pada saat mengetes juga gagal bertahan, cara pergerakan downtrend kembali. Jadi walaupun kita bisa berharap tapi cara teknikal apabila tembus 1200 itu sudah kurang oke. Jadi yang belum sempat entry saham BRPT sebelumnya saat dipingin coba pantau ini juga masih bisa pantau karena saat ini cara tren BRPT masih belum patah tren karena masih berada di atas 1200. Jika kita perhatikan minggu depan BRPT mengetes 1200 masih bisa bertahan, saya masih bisa coba entry untuk swing atau trading jangka pendek sama dengan target terdekat saat ini 1300 untuk target jangka pendeknya apabila bisa bertahan dan rebound dari 1200. Selanjutnya saya coba analisa saham Pertamina atau PJO. Bisa kita lihat saham Pertamina cara tren saat ini juga sudah mulai membaik. Sebelumnya sempat turun sangat dalam pada saat mendekati harga 1000, tepatnya sekitar 1055. Saham Pertamina mulai bangkit, mulai rebound. Bisa kita lihat satu naik lumayan tinggi, terbentuk high low. Saat ini berhasil break garis EMA 50 150. Setelah berhasil break, jika kita perhatikan sempat menyentuh sekitar 1230, gagal melewati karena memang saat ini merupakan resisten. Dan jika kita perhatikan sebelumnya juga beberapa kali sempat menahan kenaikan dari saham Pertamina. Dan setelah gagal melewati, bisa kita lihat Pertamina sempat turun kembali mengetes garis EMA 50 150. Tapi belum terkonfirmasi break di 1200, Pertamina kembali hari Jumat naik 2% lebih ke 1230. Jadi cara pergerakan ini masih uptrend untuk tren jangka pendeknya dan saat ini candle lebih solid daripada sebelumnya dan bisa kita perhatikan di broker summary asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham Pertamina dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi menarik apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan Pertamina minggu ini
dari awal Senin kemarin sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member, karena cara pergerakan memang Pertamina cara tren sudah mulai oke. Jadi menarik, apabila berhasil break 1230 minggu depan, maka Pertamina berpotensi lanjut uptrend dengan target terdekatnya itu 1250 sampai target lebih jauh di 1300. Tapi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya tetap paling aman adalah tunggu kembali sekitar 1200 sampai maksimal di garis EMA 150. Di sekitar 1180 untuk entry-nya. Karena ingat, walaupun masih ada potensi untuk lanjut naik, saat ini Pertamina sudah naik lumayan tinggi dari sekitar harga 1000 ke sekitar 1200-an. Jadi apabila teman-teman baru mau ikutan FOMO untuk mengejar di harga atas, teman-teman harus sangat disiplin. Selanjutnya bisa kita lihat untuk INKP. INKP hari Jumat kembali melemah turun 1% lebih ke 8.850. Jadi secara pergerakan INKP juga sebelumnya mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah menyentuh 8.500 mulai rebound. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 ini masih belum berhasil break. Jadi beda dengan saham Pertamina atau saham BRPT tadi, pada saat mengetes kurang garis EMA mereka berhasil break sehingga cara pergerakan bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend. Tapi untuk INKP dalam 2 minggu terakhir bisa kita lihat beberapa kali mencoba menaik di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 9.100, INKP selalu gagal. Sempat memang bertahan di garis EMA 150, tapi hari Jumat bisa kita lihat kembali melemah dan turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini sekitar 8.950. Sedangkan untuk support terdekat saat ini bisa kita lihat sekitar 8.800. Jadi jika terpantau minggu depan INKP masih tetap gagal naik di atas 9.100 atau di garis EMA 50 ini, maka INKP secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melanjutkan downtrendnya. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham INKP harus hati-hati, apabila terpantau minggu depan INKP masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Apalagi bisa kita lihat di broker summary ini terpantau masih ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat mulai kembali keluar dari saham INKP. Setelah sebelumnya tanggal 1 sampai tanggal 3 asing terpantau masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya coba tunggu di sekitar 8.800. Apabila minggu depan INKP kembali mengetas 8.800 masih bisa bertahan, bisa coba spekulatif buy dengan target take profit di 9.000 sampai 9.100. Tapi jika kita pantau INKP terhadap minggu depan masih lanjut turun bawah 8.800, sebaiknya jangan entry karena cara pergerakan INKP berpotensi untuk lanjut downtrend menuju support yang sebelumnya sempat menahan penurunan INKP di sekitar 8.500. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham EMTK. EMTK bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan bisa kita perhatikan support 350 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham EMTK. Jadi sebelumnya pada akhir April sempat mengetes, berhasil rebound, sempat naik juga di atas garis EMA 50 tapi tertahan di resisten berikutnya di 450. Setelah gagal break, EMTK kembali turun bawah garis EMA 50 mengetes kembali 350. Dan kondisi hampir mirip saat ini mencoba untuk bangkit, tapi hari Jumat memang turun 0,95% ke 416. Tapi saat ini jika kita lihat untuk tren jangka menengah ada potensi terbentuk double bottom di sini. Tapi tetap kita harus tunggu konfirmasi apakah EMTK terkonfirmasi break garis EMA 50. Karena saat ini garis EMA 50 di sekitar 406. Beda dengan sebelumnya garis EMA 50 di sekitar 430. Jadi jarak 406 ke 450 masih lumayan jauh. Jadi apabila mau trading atau mau swing pun lebih oke daripada 430 ke 450. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir memang asing sudah mulai masuk akumulasi. Tapi di broker summary ini terpantau masih ada sedikit distribusi untuk saham EMTK. Tapi secara keseluruhan jika kita average-nya memang ini tidak ada distribusi. Tapi jika kita fokus ke top 3 dan top 5 ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk EMTK apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah 400, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Walaupun hari Jumat ini melemah, menurut saya pelemahan masih wajar karena EMTK juga sudah naik lumayan tinggi. Sebelumnya juga bisa kita setelah naik di atas 350, EMTK juga beberapa kali terbentuk candle merah. Tapi cara pergerakan ini masih lanjut naik. Jadi EMTK minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes 410 sampai garis EMA 50 di sekitar 406. Karena memang ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 400 taruh ke bawah, mungkin bisa jadikan 400 untuk trailing stop.
selama IMTK tidak turun bawah 400, secara pergerakan saya lihat IMTK akan mulai membaik. Dan untuk yang ingin coba entry, menurut saya wait and see dulu di sekitar garis EMA 50 sampai 400. Apabila IMTK minggu depan kembali mengetes, masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih bisa coba entry. Apabila teman-teman mau swing, bisa jadikan 420 untuk target take profit jangka pendek, karena saat ini masih berupa resisten, atau target lebih jauh di sekitar 440 sampai 450 untuk target take profit berikutnya. Tapi teman-teman harus ingat, walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, MTK belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah karena masih ada resisten EMA 150 yang saat ini sekitar 478. Tapi selama kuat bertahan atau break garis EMA 50, cara pergerakan MTK akan mulai membaik. Karena sebelumnya bergerak sangat downtrend, apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.